Pencegahan mengobati sumber infeksinya, jadi orang yang terinfeksi diobati, kemudian memperbaiki lingkungan BAB-nya, lingkungan pupnya, ya, dengan menyediakan atau menstimulasi masyarakat agar buang air besar di kakus atau di WC, mengurangi populasi keong segmentina. Jadi keongnya bisa dikurangi populasinya, dibunuhin begitu. Tapi kalau dia tersebar di air kan susah ya. Kemudian memasak tanaman air sebelum dimakan. Jadi yang lebih memungkinkan adalah di sini memperbaiki lingkungan tadi, tidak BAB sembarangan, dari pemerintah dan instansi terkait bisa menyediakan WC ya. Kemudian juga dari diri kita sendiri selalu memasak makanan atau tanaman air, sayur-sayuran sebelum dimakan. Ya. Nah ini siklus hidupnya hampir sama ya tadi, cuman bedanya di sini hospes keduanya adalah hospes perantara keduanya adalah babi ya. Kalau Fasciola hepatica itu sapi dan domba, kalau di sini babi, yang buski babi ya. Tapi sama bertelur, kemudian menetas di perairan, kemudian dimakan oleh snail. Nah ini menjadi sporocystis, kemudian radia, kemudian karya ya. Kemudian ini dia setelah itu dia menjadi yang free, yang ini nanti akan melekat di tanaman air yang akan termakan oleh manusia atau hewan babi. Nah begitu seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Schlenorchis sinensis. Schlenorchis sinensis ya. Jadi penyebarannya sama pada lingkungan yang jelek, BAB di air, kemudian kebiasaan makan ikan. Nah ini ikan ya, kebiasaan makan ikan tanpa dimasak. Nah itu kebanyakan ada beberapa suku yang senang dengan makan ikan segar ya, ikan langsung dimakan. Tapi ini ikan sungai ya, bukan ikan laut. Morfologinya dewasa, bentuknya pipis seperti daun, di luar hospes segera mati. Nah kemudian telurnya hidup di luar hospes, mencemari lingkungan di air, bentuknya oval, telurnya mempunyai operculum. Operculum itu ada cuit itu ya, cuit di bagian telurnya. Setelah mengandung embrio tidak menetas di dalam air. Nah tetapi tadi dimakan dulu. Jadi Miracidium sporokista radia ini dalam hospes perantara ini keong pertama, kemudian memerlukan waktu 3 minggu, kemudian Cerceria mencemari air, kemudian Metacercia ini di dalam ikan. Jadi dia setelah menjadi Metacercia, dia bukan menempel di tanaman, tapi dia dimakan oleh ikan ya. Jadi dia dimakan oleh ikan atau menempel di insang ikan. Nah, ini adalah hospes perantara kedua. Nah, lingkungan hidupnya, cara penularannya, hospes definitifnya manusia, kemudian hewan karnivora juga ya. Jadi hospes antara yang pertama adalah keong, tetap keong. Nah, keong ini di bagian stadium Miracidium, sporokista, radia, dan cercaria. Ini yang di keong. Nah setelah cercaria ini keluar dari keong, keongnya namanya Bitinia. Jangan kasih nama anaknya Bitinia ya. Nah itu nama keong. Nah ya,
setelah sersaria ini keluar dari keong bitinia, maka dia akan dimakan. Ya, dia akan melayang-layang di air, dimakan oleh ikan air tawar. Nah, ini spesies ikan air tawarnya bentuknya namanya Cyprinus. Jadi Cyprinus. Nah, ini dia mengandung Metacersaria. Ya. Habitat daripada Clenorchis sinensis ini adalah saluran empedu. Tadi Fasciola hepatica dan Buschke itu ada di hepar atau hati, tapi yang ini yang Clenorchis sinensis ini dia ada di saluran empedu. Ya, bentuk infektifnya ini tetap Metacersaria. Infeksinya makan ikan dengan mengandung Metacersaria tanpa dimasak. Nah, jadi kalau ikan sungai amannya dia dimasak aja. Ya, lagian ikan sungai itu kan dagingnya tidak terlalu banyak. Itu ya. Enaknya dimasak, digoreng gitu ya sebelum dimakan. Ya. Masaknya dengan sempurna. Nah, ini siklus hidupnya. Jadi manusia yang mengandung mengandung Clonorchis sinensis itu di dalam kantung empedunya dia nanti akan mengeluarkan pada telur-telurnya gitu ya di bagian usus dan keluar nanti bersama feses. Nah ya, bersama feses. Nah ini loh yang dinamakan tadi, ini ada cuitnya, telurnya mengandung. Nah ini telurnya mengandung, nah mempunyai operculum. Nah, mempunyai operculum. Apa sih operculum nih? Ini cuit ini. Jadi biasa kan telur tuh oval. Nah ya. Nah, lalu dia dimakan oleh siput, ya, snail. Kemudian dia berubah di dalam tubuh siput. Nah, sehingga menjadi Cersaria ini nanti dia berjalan-jalan nanti dimakan. Nah, ini Cersaria ini yang aktif ya. Aktif nanti dia dimakan oleh ikan. Nah, ikan mengandung ini, kemudian nanti dimakan, ikannya dimakan karena sebelum dimakan tidak dimasak dengan sempurna atau makannya mentah, maka manusia akan terinfeksi. Nah, ini bisa juga Opistorsis sinensis ini lewat hospes ya, kedua, bisa kucing bisa anjing. Nah ya, jadi kucing dan anjing bisa juga menginfeksi manusia lewat makanan ya. Tapi tadi kucing dan anjing ini juga terinfeksi oleh ini. Kadang kan kucing makan ikannya baru dibeli, kemudian tahu-tahu kucingnya curi ikan, atau kucingnya diberi memang ikannya, atau ikannya tadi dimasak belum sempurna lalu diberikan ke ikan atau anjing. Nah, dari ini dia juga bisa menginfeksi manusia, itu dari kotorannya. Ya. Nah, gejala klinisnya hepatomegali, ini pembesaran hati. Kemudian pemeriksaannya tetap pemeriksaan pada feses dan menemukan telurnya. Ya. Bisa juga di lingkungan kita mengambil pemeriksaan air, makanya nanti kita praktikum ada sampelnya air ya, ada sampelnya sayur, ada sampelnya ini apa namanya tanah ya.
Pemeriksaan ikan bisa nanti ditemukan metasersarianya. Pengobatannya dengan praziquintal, bitionol. Nah, sekarang pencegahannya. Selain mengobati sumber infeksi tadi, tetap sama, kita harus melokalisasi dari kotoran manusia, lalu tidak BAB sembarangan ya, dari Kessling itu biasa memicu masyarakat agar pupnya di WC. Bisa mengurangi populasi keong ya, terus memasak ikan yang mengandung metasersia sebelum dimakan. Jadi yang bisa dilakukan ini, memasak ikan dengan sempurna, kemudian BAB tidak sembarangan, itu akan memutus mata rantai. Yang selanjutnya Paragonimus westermani ya, di daerah penyebarannya sama, di lingkungan jelek, orang yang buang air di air, buang air di air ya, buang kotorannya di air, kemudian membuang sputum di air. Nah, jadi sputum itu dahak ya, kita beludah, kita batuk, kita buang. Nah, ini juga mengandung, bisa mengandung ini Paragonimus westermani ya. Nah, kebiasaan makan krustasea atau crab, atau crab itu kepiting ya, tanpa masuk dengan krustasea itu udang, kepiting, terus banyaknya keong, Melania libertina. Nah, jangan kasih nama libertina ya. Nah, morfologinya dewasa, oval seperti biji kopi. Jadi bentuk daripada Paragonimus itu seperti biji kopi ya. Segera mati, tidak mencemari lingkungan, bila dia keluar dari hospes. Kemudian telurnya bentuknya oval, mempunyai operkulum, keluar dari hospes bersama feses atau sputum dan mencemari lingkungan air. Nah, Miracidium atau sporokistanya bentuk redia dan sersaria di dalam keong. Itu hospes perantara satu, kemudian sersaria mencemari air, keluar kan dari keong, sersaria dia mencemari air, kemudian dia berubah menjadi metasersaria. Ini di dalam crab, di dalam atau crustacea, di dalam kepiting, ini di dalam tuan crab, dengan di udang ya, itu hospes perantara 2. Kemudian hospes definitifnya manusia atau hewan karnivora, bisa anjing, kucing, harimau ya, yang minum air bisa langsung termakan ini metasersianya ya. Hospes antara pertama itu keong Melania libertina. Nah, ini bentuk sporokista, radia dengan sersaria. Nah, ya, kemudian hospes keduanya adalah krustasea dan crab.